Pernahkah kamu menonton film Hollywood penuh aksi di mana sebuah pesawat berlubang di bagian sisinya dan semua orang mulai panik? Barang-barang mulai berterbangan kemana-mana dan orang-orang nyaris tidak bisa bertahan di tempat duduk mereka. Nah, di kehidupan nyata, sebuah lubang kecil di badan pesawat tidak akan menimbulkan kehebohan seperti itu. Tapi, aku punya cerita luar biasa tentang seorang pilot yang berhasil mendaratkan pesawat dengan setengah bagian atapnya hilang. Bisakah kamu mempercayainya? Pastikan sabuk pengamanmu terpasang dengan baik karena ini akan jadi perjalanan yang sangat menegangkan. Pada tanggal 28 April 1988, sebuah pesawat Boeing 737 milik Aloha Airlines lepas landas dari Bandara Internasional Hilo menuju Honolulu. Sebelum penerbangan ini, pesawat ini sudah melakukan 3 kali penerbangan singkat dari Honolulu ke Hilo, Maui, dan Kauai. Semua berjalan lancar hari itu, dan cuacanya pun cerah dan tenang. Penerbangan tampak akan berjalan lancar sampai tujuan. Kapten penerbangan itu adalah Robert Schornsteimer dan kopilotnya Madeleine Tompkins. Keduanya pilot berpengalaman dengan ribuan jam terbang bersama Boeing 737. Pada pagi hari itu, sebelum lepas landas dari Honolulu, Madeleine melakukan pengecekan rutin pra-penerbangan dan mengatakan semuanya dalam kondisi baik. Pada pukul 11, mereka lepas landas dari Honolulu menuju Maui, lalu Hilo. Sesampainya di Hilo, mereka tidak meninggalkan kokpit atau memeriksa pesawat dari luar. Itu bukan suatu keharusan, jadi untuk apa? Pada pukul 13.25, pesawat lepas landas untuk penerbangan terakhirnya dengan 95 orang di dalamnya. 89 penumpang, 2 pilot, 3 pramugari, dan seorang pemandu lalu lintas udara FAA yang duduk di kursi pengamat kokpit. Pesawat lepas landas seperti biasa dan mencapai ketinggian jelajah 24.000 kaki tanpa ada masalah. Tapi kemudian, 42 km dari Kahului, segalanya berubah kacau. Para pilot mendengar suara desisan keras yang diikuti retakan. Kemudian hembusan angin yang begitu kencang hingga memekakkan telinga. Rupanya, sebagian kecil atap di sisi kiri terlepas, menyebabkan pesawat mengalami dekompresi hebat. Lebih parahnya lagi, dekompresi menyebabkan reaksi berantai yang membuat sebagian besar atap pesawat terlepas sepenuhnya. Bagian yang terlepas itu sepanjang 5,6 meter dan merupakan bagian dari membran yang menutupi pesawat dari kokpit hingga ke area sayap depan. Para pilot tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat hal nahas itu menimpa. Kopilot yang memegang kendali pesawat pada saat itu tiba-tiba merasakan kepalanya tersentak ke belakang dan melihat banyak insulasi abu-abu dan puing-puing berterbangan di sekitar kokpit seperti tornado. Sementara itu, sang kapten memeriksa sekelilingnya dan terkejut mendapati pintu kokpit sudah tidak ada dan alih-alih plafon ruang first class, ia malah menatap langsung ke langit. Pesawat mulai miring ke kanan dan kiri, membuatnya sulit dikendalikan. Awak di dalam kokpit segera mengenakan masker oksigen dan kapten mengambil alih kendali pesawat. Dia kemudian memulai pendaratan darurat menuju bandar terdekat di Pulau Maui. Untungnya, semua penumpang masih terduduk dan sebagian besar mengenakan sabuk pengaman karena tanda sabuk pengaman masih menyala. Sayangnya, ketiga pramugari tidak sempat menyelamatkan diri. Salah satu dari mereka berada di dekat lubang dan tertarik keluar dari pesawat. 2 lainnya terlempar ke lantai, dan salah satunya terbentur dengan keras di bagian kepala hingga tak sadarkan diri. Pramugari ketiga berusaha membantu para penumpang dan membuat mereka tetap tenang. Pada saat bersamaan, para pilot berusaha keras memberitahu pemandu lalu lintas udara bahwa mereka dalam masalah. Tapi di antara mereka sendiri pun terjadi masalah komunikasi karena suara yang bising dan memakai masker oksigen. Mereka harus menggunakan isyarat tangan untuk memahami satu sama lain. Selain itu, mereka tidak yakin apakah pesan mereka didengar oleh pemandu lalu lintas udara. Kontrol pesawat tidak merespons dengan baik, yang membuat tugas kapten untuk menerbangkan pesawat menjadi lebih sulit. Kopilot berusaha sebaik mungkin untuk membantu kapten dan berkomunikasi dengan menara pengawas. Setelah pesawat turun di ketinggian 14.000 kaki, barulah menara pengawas menerima sinyal mara bahaya dan segera menyiapkan pendaratan darurat. Meski begitu, menara pengawas tidak siap menghadapi situasi seperti ini. Bahkan, petugas harus menelepon 911 seperti yang biasa dilakukan orang-orang dalam keadaan darurat. Permasalahannya adalah menara pengawas tidak memahami gawatnya situasi saat itu dan tidak menyadari bahwa para penumpang dan awak pesawat membutuhkan bantuan medis. Hal ini dikarenakan awak pesawat hanya melaporkan dekompresi cepat dan tidak menjelaskan seluruh situasi secara rinci.
Pesawat dalam kondisi rusak parah, tapi sang kapten melakukan segala cara untuk mendaratkan pesawat dengan aman. Saat pesawat turun menuju bandara, kapten memerintahkan kopilot untuk menurunkan roda pendaratan, tapi lampu indikator tidak menyala. Mesin kiri pesawat juga mengalami masalah dan gagal berfungsi saat mendekati landasan pacu. Meski begitu, kapten menggunakan daya dorong terbalik dari mesin yang berfungsi untuk coba mendaratkan pesawat. Itu adalah misi yang sulit dan berbahaya, tapi mereka berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat di landasan pacu. Para penumpang dan awak kemudian dievakuasi dari pesawat. Merupakan sebuah keajaiban bahwa semuanya selamat. Meski 65 orang menderita luka-luka, mereka terkena serpihan dan puing-puing pesawat yang berterbangan. Sayangnya, staf bandara tidak menyadari parahnya situasi dan tidak punya cukup sarana untuk memberi pertolongan medis kepada para penumpang yang terluka. Ambulans pertama tiba 7 menit setelah pesawat mendarat, yang mana bukan skenario yang ideal. Selain itu, hanya ada 2 ambulans di seluruh pulau, sehingga tidak mampu mengakomodasi semua korban luka. Alhasil, mobil wisata digunakan untuk mengangkut para penumpang ke rumah sakit. Untungnya, 2 orang sopir yang merupakan mantan para medis segera memberi pertolongan pertama pada korban yang terluka di landasan pacu. Sementara itu, mekanik dan staf bandara mengantar para penumpang ke rumah sakit yang berjarak 4,8 km. Terlepas dari situasi yang kacau dan menegangkan, hanya 8 orang yang terluka parah dan mereka semua berhasil pulih. Meski begitu, kondisi pesawat sangat parah. Dan tidak heran pesawat tidak mampu mengatasi tekanan akibat dekompresi. Meskipun usianya tidak jadi masalah, pesawat ini sudah banyak melakukan lepas landas dan pendaratan yang mengakibatkan kerusakan pada strukturnya. Angin laut dan kondisi lembab di wilayah penerbangannya memperparah kerusakan. Pesawat dirancang untuk melakukan sejumlah siklus penerbangan, dan pesawat ini sudah jauh melampaui jumlah tersebut. Mayoritas rutenya adalah penerbangan domestik singkat, yang berarti pesawat ini lepas landas dan mendarat lebih sering dibanding kapasitasnya. Inilah yang akhirnya menyebabkan atapnya lepas selama penerbangan. Kondisi pesawat yang parah membuatnya tidak bisa diperbaiki dan harus dibongkar di bandara. Menariknya, dalam sebuah wawancara setelah kecelakaan itu, seorang penumpang mengatakan dia melihat retakan di badan pesawat saat memasukinya. Dia tidak memberitahu kru pesawat karena menganggapnya tidak penting, jadi mereka tidak tahu dan mengeceknya. Penting untuk diingat bahwa jenis kecelakaan seperti ini sangat jarang terjadi saat ini. Maskapai penerbangan dan bandara besar mengambil banyak langkah untuk memastikan keamanan. Menurut Universitas Harvard, kemungkinan mengalami kecelakaan pesawat adalah sekitar 1 dari 1,2 juta. Itu persentase yang sangat kecil, dan bagiku itu sangat menenangkan. Dan bahkan jika sesuatu terjadi, seperti atap pesawat yang lepas, cukup melegakan untuk tahu bahwa para pilot sudah terlatih menghadapi keadaan darurat dan bisa mendaratkan pesawat dengan aman.